Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Fahmi Nugraha MKom selaku dosen mata kuliah KPAM. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 KPAM. Saya Puja Suara selaku ketua kelompok, dan di sini juga ada anggota saya. Saya Sabil Rusdi Ilahi. Saya Hana Wahitriani. Saya Vinka Alaika. Saya Nisa Nurul Ain. Saya Aldi Denaldi. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan melakukan presentasi yang membahas tentang perbedaan perguruan tinggi di Indonesia dan di luar negeri berdasarkan beberapa perbandingan. Yang pertama akan dijelaskan oleh Aldi. Baik, yang pertama adalah struktur kurikulum. Struktur kurikulum perguruan tinggi di Indonesia umumnya mengikuti kurikulum nasional yang terstruktur dengan baik. Setiap program studi memiliki kurikulum yang ditentukan oleh Badan Akreditasi dan Otoritas Pendidikan. Sedangkan kurikulum di luar negeri lebih banyak fleksibilitas dalam merancang kurikulum. Mahasiswa memiliki kebebasan untuk memilih mata kuliah yang sesuai dengan minat karir yang diinginkan. Perbandingan selanjutnya berdasarkan jenjang gelar. Di Indonesia sendiri, sistem gelar terdiri dari sarjana untuk pendidikan S1, kemudian magister untuk S2, dan doktoral untuk pendidikan S3 dengan fakultas dan jurusan sebagai unit akademik. Sedangkan untuk di luar negeri sendiri, sistem gelar mencakup berbagai tingkat seperti Associate's Degree, Bachelor's Degree, Master's Degree, dan Doctoral Degree. Adapun beberapa program menawarkan gelar khusus seperti honors. Jika dilihat berdasarkan durasi waktunya, di Indonesia sendiri itu sangat bervariasi. Dan umumnya ada 3-4 tahun untuk S1, 2 tahun untuk S2, dan 3-4 tahun untuk S3. Selanjutnya, jika di luar negeri sendiri, durasi waktunya cenderung lebih singkat, misalnya 3 tahun untuk sarjana dan 1-2 tahun untuk magister dengan fokus pada efisiensi dan hasil yang cepat. Baik, selanjutnya di sini ada perbandingan dalam hal keterlibatan mahasiswa. Yang pertama di Indonesia pendidikannya biasanya lebih berstruktur dengan mahasiswa mengikuti kurikulum yang telah ditentukan. Nah, sedangkan di luar negeri lebih menekankan pada keterlibatan mahasiswa dalam merancang program studi mereka sendiri dan juga memberikan mereka lebih banyak kontrol atas jalur pendidikan mereka. Nah, yang selanjutnya ada perbandingan dalam keterampilan dan praktek. Di Indonesia sendiri lebih menekankan pada penguasaan teori dan pengetahuan akademik dalam bidang studi tertentu. Nah, sedangkan di luar negeri kurikulumnya cenderung lebih menekankan pada pengembangan keterampilan praktis dan aplikasi pengetahuan dalam situasi dunia nyata untuk mempersiapkan mahasiswa dalam tantangan global. Nah, selanjutnya. Tujuan pendidikan, kurikulum di Indonesia mencerminkan nilai-nilai budaya lokal dan kebutuhan pasar kerja nasional dengan penekanan pada aspek nasional. Sedangkan kurikulum di luar negeri bersifat lebih global dengan tujuan memberikan pendidikan yang dapat bersaing di pasar kerja internasional dan menyesuaikan diri dengan perkembangan nasional global. Fleksibilitas. Kurikulum di Indonesia kurang fleksibel, mahasiswa harus mengikuti struktur kurikulum yang telah ditentukan. Sedangkan kurikulum di luar negeri lebih fleksibel, memungkinkan mahasiswa untuk memilih mata kuliah sesuai minat mereka dan menyesuaikan program studi mereka. Selanjutnya ada biaya pendidikan. Biaya pendidikan di Indonesia umumnya lebih terjangkau, terutama jika dibandingkan dengan biaya pendidikan di luar negeri. Sedangkan biaya pendidikan di luar negeri seringkali lebih tinggi, tetapi berbagai opsi beasiswa dan bantuan keuangan seringkali tersedia untuk membantu mahasiswa. Baik, kesimpulannya adalah
Perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri memiliki berbagai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pemilihan perguruan tinggi yang tepat harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan calon mahasiswa. Perbedaan dan persamaan tersebut perlu dipertimbangkan oleh calon mahasiswa dalam memilih perguruan tinggi yang akan dituju, sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing individu tersebut. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.